Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Latar belakang si Brian ini, dia masuk ke gereja Hillsong, terus dia masuk sekolah Alkitab. Nah sekarang gereja Hillsong ini ikut masuk ke dalam EG tadi, Elite Growth itu. Jadi si Brian ini awalnya adalah korban, sekarang muncul sebagai pelaku yang mengajarkan kembali. Gereja Hillsong ini gereja-gereja yang paling banyak diminati oleh artis-artis di luar negeri sana. Dan memang gereja ini sama seperti Rasul Paulus ini. Gitu. Dan lalu ketika dia bilang, semua juga anak-anak Tuhan kok, Yesus mengasihi semua segala macam, itu gaya bahasa empatik saya lihat. Tapi kalau ketika Brian mungkin setelah melihat pembelaan saya terhadap apa yang menjadi serangan dia bertubi-tubi, lalu kemudian dia bertemu dengan satu Romo yang kemudian dia pegang itu dan seolah membenarkan yang tadinya dia sudah sangkali. Aduh, saya bilang, ini kacau, karena Romo itu bilang, saya nggak tahu itu Romo itu ambil dalil dari mana, apa benar, karena dia bilang begini, Katolik sejak kapan sudah membuatkan semacam ini maklumat dari Paus bahwa keselamatan sudah ada di luar gereja, keselamatan sudah ada di luar Yesus. Jadi siapa saja yang mau berbuat baik, ya kota kepatutannya berbuat baik. Nah, siapapun dia, biar dia Paus, kalau memang ada Paus bicara seperti itu, saya lawan, saya bertolak belakang. Karena apa? Kesaksian Alkitab mengatakan hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan, Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Cuma disamakan saja dengan para motivator atau para pencinta damai lainnya, tokoh-tokoh lainnya. Lalu pertanyaannya, apa bedanya Yesus Kristus itu dengan, mohon maaf, dengan Sang Buddha ataupun dengan Mahatma Gandhi? Bukankah mereka juga tokoh-tokoh pencinta damai dan penghancur perdamaian dan lain-lain ya? Yang penting saya pikir untuk diangkat adalah sebagai orang Kristen kita harus menunjukkan identitas sejati Kristus, Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Kalau memang mau selamat, ya kita harus ikut Yesus Kristus karena dia itu juru selamat, bukan sekedar motivator ataupun pasifis ataupun pencinta damai. Karena sekali lagi, kalau mau sekedar jadi baik saja, ya silakan ikut tokoh-tokoh yang lain, nggak salah kok, gitu. Kalau hanya sekedar baik, nggak cukup. Kita harus benar. Tapi ukuran benarnya menurut apa? Menurut ajaran Yesus Kristus, bukan hanya sekedar benar menurut ukuran humanis atau ukuran umum begitu saja. Kemampuan filter ajaran di dalam gereja ini sudah sangat lemah. Memfilter ajaran yang benar, memisahkan, membedakan dan memisahkannya. Ya, misalnya, ya, ini Alkitab mengatakan begini ya. Perhatikan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Theos. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, Alkitab mengatakan banyak nabi-nabi palsu yang pergi ke seluruh dunia menyesatkan. Gimana mereka tidak leluasa masuk keluar gereja, mengobok-obok gereja? Nabi aslinya sudah pensiun, dipensiunkan oleh Soeharto Liau. Ya, jadi itu adalah statement liar yang tadi Bruder Stefano yang menyampaikan itu. Memang itu adalah statement yang sangat liar ya. Itu menentang kebenaran biblikal. Nah, jadi kalau tidak ada kemampuan filterisasi terhadap pengajaran roh-roh najis ini,
ya gereja mau dibawa kemana? Ya, ini pengujian ini yang bahaya ini ya. Penyesatan, penyusupan ini sudah merajalela, dan gereja menganggap bahwa berpelukan, berteletabis dengan dunia itu adalah hal yang nyaman, dan ini adalah suatu yang tren di zaman now, berteletabis dengan semua pernak-pernik dunia.